Assalamualaikum Tretan, selamat datang di Raja Warta Channel. Semoga para Tretan selalu sehat dan lancar rezekinya. Hari ini saya mengundang tamu spesial khusus. Selain cantik, beliau cerdas, banyak hubungan, banyak teman. Beliau namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rafika Hardiansari. Ya, teman lama dari Mas Ade. Kemarin dihubungin untuk Mbak podcast. Insya Allah dengan senang hati ya saya akan datang. Jadi gini Mbak, saya kan mau manggil Mbak Rafika aja ya. Biasanya kita akan ngambil. Jadi saya gini Mbak, mengundang Mbak Rafika ini sebenarnya saya bingung. Iya. Saya kenal lama Mbak Rafikanya. Iya. Jadi di sana ada Mbak Rafika, di sini, di sana sampai ke pusat. Mbak Rafika ini organisasinya apa? Saya bingung Mbak. Makanya saya di forum ini, Mbak Rafika, saya minta untuk berkisah. Kalau bisa sejak kecil, biar orang-orang itu lebih tahu. Jadi ini story ya? Iya, story. Storybook children. Jadi alhamdulillah saya terlahir dari ayah seorang Madura Sampang dengan nenek seorang dari Pamekasan dan kakek dari Napo itu. Kalau dari keluarga ibu saya keturunan dari Ngawi. Jadi mama saya Ngawi, Mbah Kakung, Mbah Putri masih ada darah dari Kiai Ageng Besari Ponorogo dan juga dari Solo, Surakarta. Jadi bisa dibilang Jawara, Jawa Madura. Jadi karena ayah Madura dengan ibu Jawa. Lalu saya 5 bersaudara. Saya anak nomor 2, di mana keseharian saya di Surabaya dari lahir, sekolah, kuliah. Jadi saya dulu di SD. Berarti asli Surabaya. Iya. Jadinya asli Surabaya. Iya. Jadi mulai SD di Tembok Duku, SMP Negeri 2, SMA di Barunawati, kuliah di Universitas Negeri Surabaya, hingga saya kuliah lagi juga di Unipa, semua di Surabaya. Kerja juga pernah di Toyota Astra Financial Service di Surabaya. Nah kalau tadi tanya ini kok bisa ada selalu diundang di mana-mana. Jadi alhamdulillah saya sejak kecil senang berorganisasi. Sebentar Mbak, saya potong dulu ya, mohon maaf. Sebelum masuk ke ini, saya ingin tahu masa kecil Mbak Rafika itu. Waktu masa kecil istilahnya SD, sekolah di mana, terus mata pelajaran yang disuka apa? Matematika yang disuka. Oh. Gimana Mbak, mulai SD di mana Mbak? SD-nya di SDN Tembok Duku 4 di Surabaya. Jadi saya sampai sekarang juga masih sering ke sana karena ponakan saya ada yang di sana. Jadi kalau Jumat berkah berbagi ke guru yang di sana pernah. Jadi memang arek Tembok Dukuh gitu kan waktu TK, SD, terus SMP saya di SMP Negeri 2 Surabaya. Jadi SMP-nya Pak Tri Sutrisno, Pak Tarmisi Taher itu di SMP Negeri 2. Berarti satu alumni begitu ya? Satu alumni, cuman kita angkatan yang muda. Jadi selama waktu masih kecil ya saya sekolah naik sepeda. Ketika kadang sepeda federal itu bannya gembos atau apa, saya jalan kaki dari SMP Negeri 2 sampai ke rumah karena pada dasarnya saya suka olahraga. Jadi jalan kaki itu bukannya marah tapi saya senang. Jadi gitu. Terus kalau mata pelajaran, Mbak? Mata pelajaran saya sukai dari dulu adalah matematika. Kalau guru kan biasanya gini, saya pun kan biasanya gini Mbak. Di sekolah itu ada yang guru yang saya suka, terus paling saya nggak suka itu. Kalau Mbak Fikanya punya pengalaman seperti itu? Iya, jadi guru matematika, karena saya suka matematika, jadi saya punya guru favorit, guru matematika yaitu Pak Yohanes yang saat ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 15. Salam dulu sama Pak. Iya. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Yohanes. Karena saya suka matematika, Pak Yohanes ini saksi hidup ya. Di SMA saya paling senang matematika, beliau ini guru favorit saya juga sampai sekarang dan sampai detik ini masih komunikasi di WhatsApp, di Facebook, di telepon, sering ketemu juga karena beliau menjadi kepala sekolah SMA Negeri 15 yang sebelumnya menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Surabaya. Kenapa Mbak Rafika itu, ya saya kan bingung Mbak, ke sana kemari itu ada Mbak Rafika. Sampai ke pentas nasional itu Mbak Rafika ada. Saya lihat video loh ya Mbak, tapi saya nggak terlibat. Tolong dijelaskan Mbak. Iya, jadi alhamdulillah karena saya suka berorganisasi, jadi saya juga 2013 alhamdulillah menjadi Fatayat NU ya. Jadi ada Kartanu. 2007 saya punya kartu Muhammadiyah. Jadi saya suka merangkul ormas Muhammadiyah, NU, dan juga saya aktif
suka banget dengan nonton sepak bola, bahkan main sepak bola saya tuh suka. Di tempat tinggal saya di apartemen juga saya hampir sebulan sekali saya main sepak bola, Main sendiri? sama adik-adik kecil-kecil. Jadi setiap ada pertandingan, karena saya arek Surabaya, saya cinta Persebaya, jadi setiap Persebaya tanding sejak dulu zaman di Tambak Sari sampai sekarang saya nonton. Bahkan di Gresik, Stadion Joko Samudro, di Sidoarjo di Gor Delta saya nonton. Pokoknya deket-deket gitu, karena saya ada tanggung jawab anak dan ada banyak kerjaan, sehingga kalau dekat-dekat saya bisa nonton, kalau jauh-jauh nggak bisa. Terutama di Gelora Bung Tomo saya insya Allah selalu nonton. Terus begini Mbak, berikutnya tadi sebelum kita podcast ini kan banyak saya lihat di beberapa video yang viral itu Mbak Rafika itu hadir di dalam pertemuan Pak Mahfud MD. Iya. Acara apa itu Mbak? Jadi waktu itu tanggal 30 Mei Prof Mahfud MD itu kunjungan ke Pamekasan, pertemuan dengan tokoh-tokoh Madura di Pamekasan. Alhamdulillah saya diundang, bahkan konvoi naik mobil saya juga alhamdulillah hadir karena diundang khusus ya. Dan waktu itu juga kalau kemarin waktu kuliah umum saya diundang langsung oleh Prof Sukowidodo dan Pak Rektor juga, karena yang di UNER ini berarti. Yang di UNER, karena kebetulan setiap tahun saya diundang Pak Rektor UNER untuk berkah Ramadan UNER. Mereka memberikan sembako dan saya membagikan ke duafa, ke anak yatim, ke teman-teman difabel, dan itu dijatah saya tiap tahun saat Ramadan. Dan saya sering mengadakan kerjasama dengan Rektor UNER dan jajaran Universitas Airlangga untuk tanam pohon. Jadi seringkali kegiatan di UNER saya selalu diundang gitu, karena sudah kayak rumah sendiri, kayak keluarga begitu. Nah, ya Mbak, sampean ya keluar masuk kampus, keluar masuk rumah Duta partai anti narkoba dan juga. lain-lain anti narkoba. Sebenarnya apa sih target dari semua kegiatan ini Mbak? Ini saya merasa seperti passion saya. Jadi saya bahagia ketika saya bisa berbuat untuk sesama. Khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Dengan 50 organisasi saya, jadi Mbak Rafika itu masuk dalam 50 organisasi. Masya Allah, bagaimana itu caranya Mbak ngatur waktunya ini? Jadi ya ngatur waktunya kayak kemarin habis ulang tahun di SMA Negeri 5 sekolah anak saya, waktunya makan-makan, Pak Kepala Sekolah namanya Pak Kirin bilang, ayo Mbak makan dulu, saya nggak sempat. Karena apa? Saya harus diundang ke TV 9, undangan talk show, morning show dengan tema bagaimana membuat balance dengan kegiatan yang segitu banyak, sama dengan yang dipertanyakan sama Mas Ade saat ini. Jadi akhirnya belum selesai saya ke sana. Belum selesai baru selesai di TV 9 juga geser lagi nanti karena ada undangan lagi kemarin sabuk emas Piala Panglima Pangdam 5 Brawijaya, Maijen namanya itu Farid Ma'ruf, Pak Farid Ma'ruf. Jadi geser lagi gitu. Nah ya Mbak, itu kan aktivitas Mbak Rafika di dunia sosial ya, berkomunikasi. Tapi di dunia kepartaian Mbak Rafika itu ya saya dulu pernah menjadi ketua perempuan PAN Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2020. Apa sampai hari ini di PAN? Enggak, saya sudah mengundurkan diri di PAN. Sejak 2012 kan ketua perempuan PAN Jawa Timur sampai 2020, terus saya mengundurkan diri dari PAN 2021. Langsung saya dilamar oleh Golkar menjadi ketua perempuan Golkar di Sidoarjo. Sampai hari ini? Enggak, saya mengundurkan diri lagi 2022 pada tanggal 11 Agustus saya mengundurkan diri dari Partai Golkar. Lah, sekarang apa tidak ingin berpartai lagi? Hampir seluruh ketua partai di Jawa Timur, bahkan ada ketua umum partai yang menyuruh saya untuk bergabung di partainya untuk mendongkrak suara atau vote getter. Tapi saya berpikir lagi, saya ini kayaknya lebih cocok untuk masyarakat luas, sehingga saya tidak mau terkotak dengan satu partai, sehingga saya menolak baik-baik ajakan dari, mohon maaf, para sahabat saya dari ketua-ketua partai di Jawa Timur. Hampir semua ya, dari 100% ada partai itu 92% ya. Hanya 8% yang mungkin baru-baru tidak mengajak. Yang baru-baru juga ngajak, jadi 95% partai. Jadi hanya 5% yang tidak mengajak, itu dikit sekali. Jadi dari semua total partai, kalau nggak salah hanya 1-2 partai aja nggak ngajak. Yang lainnya ngajak semua. Nah, ini yang bikin saya tambah bingung Mbak ya. Iya. Dari penampilan Mbak Rafika ini ya. Iya. Ya silane apa ya, gak mungkin Mbak Rafika ini tampil di sebuah forum sing dalam tanda putih ya, penuh kebebasan. Misal ya kayak bonek, teman-teman bonek ini kan ya wis kayak gitu Mbak, wis bebas gitu.
Lah, kok sampai ke situ tuh gimana ceritanya, Mbak? Jadi alhamdulillah sejak 2008 saya dijadikan pembina, tanggal 4 Januari 2008 saya dijadikan pembina bonek Mengsong Surabaya Utara. Setelah itu tahun 2018-nya saya dijadikan ketua Yayasan dari Bonek untuk Bangsa, di mana itu merangkul semua bonek yang ada di manapun berada. Jadi saya merangkul adik-adik itu saya bina. Contoh ini ya, contoh yang saya bina bonek Made, bonek Sambung Seduluran, terus bonek Palupi, bonek Pejuang Away Days, banyak sekali bonek bomber. Itu dalam binaan saya ketika mereka ada kegiatan kayak misal contoh penggalangan dana untuk korban-korban itu, mereka minta bantuan saya untuk izin ke kepolisian dan kepala Satpol PP biar diizinkan, dan nanti uangnya itu akan disumbangkan kepada korban bencana seperti itu. Jadi melindungi dan membina banyak komunitas yang saya bina itu banyak sekali ya. Kalau dari bonek aja ada 50 komunitas bonek, kan ada bonek Temon, ada bonek Tembok, ada bonek Surabaya Utara, itu ada kan, mereka kan ada komunitas-komunitas itu banyak sekali. Nah, kalau Mbak, bagaimana Mbaknya ini kan perempuan, Mbak ya, ibu-ibu, iya. Yang mohon maaf, ibu-ibu kan tidak sehebat pria ya. Iya. Gimana caranya merangkul mereka semua ini, Mbak? Dengan apa? Dengan doa? Saya merangkul mereka dengan hati, karena saya meyakini sesuatu yang dari hati insya Allah akan sampai ke hati juga. Jadi saya merasa saya bangga jadi bonek ya. Terima kasih ya, salam satu nyali Pani untuk dulur-dulur bonek Bonita yang selama ini bersama saya ketika ribun atau ketika di suatu acara bagi takjil, Jumat berkah, kita ke panti asuhan, kita tanam pohon, kita selalu bersama. Diundang kemarin ada senior bonek Dupa namanya Cak Tomo dari Yayasan Supporter Surabaya. Mantu juga saya diundang, Mas Amin Gimbal juga, mantu sunat anaknya, mantu saya diundang. Jadi saya terima kasih banyak kepada teman-teman bonek. Dan di sini selain bonek saya juga senang kumpul teman-teman Madura, karena bapak saya adalah orang Madura asli. Bergelar MASH, saya dan bapak saya itu Madura asli seumur hidup. Jadi MASH Madura asli seumur hidup. Kenapa? Karena bapak saya darah Madura asli, lahir di Sampang, sekolahnya di Sampang Madura, nenek saya asli Pamekasan, sehingga saya bangga jadi orang Madura. Sebangga apa, Mbak? Salam setong dere ya kalau untuk teman-teman Madura. Gimana? Sebangga apa jadi Madura? Saya bangga kalau di Madura karena waktu saya ke Mekah, saya umroh, yang jualan gamis-gamis itu langsung salam setong dere, loh kok tahu kalau saya Madura, katanya bau ini orang Madura itu aromanya itu kelihatan gitu loh. Wanginya itu kalau pakai parfum emang langsung seluruh tubuh, jadi bereng gitu. Jadi dia tahu ini orang Madura. Enggi, Tretan TV, saya mesti gitu. Di Malaysia saya ketemu teman-teman Madura. Jadi saya bangga jadi orang Madura. Saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, ke Mekah, ke Madinah. Ya Allah, Tretan saja di sana. Kira-kira apa sebenarnya target itu, Mbak Rafika, ini ke depannya dalam berorganisasi, berkomunikasi dengan masyarakat? Apa sih harapannya mulai bonek barang itu ya, Pak? Jadi saya selain di bonek itu juga jadi ketua difabel community ya. Jadi merangkul teman-teman difabel sampai dekat sampai sekarang, dan juga suka touring mobil Fortuner Indonesia One, jadi humas nasional. Jadi kalau target sih kemarin kan mau nyalonkan DPD RI dan banyak dukungan gitu kan dari seluruh daerah. Tapi ternyata mungkin ada sesuatu hal yang membuat saya terjegal dari pencalonan itu, tapi saya ikhlas. Saya tidak marah, kan tadi target ya. Sebenarnya kepinginnya kemarin mewakili aspirasi masyarakat Jawa Timur untuk membantu memperjuangkan aspirasinya agar masyarakat Jawa Timur tuh bahagia, sejahtera, adil, makmur, dan terutama yang nomor satu itu kedekatan saya dengan mereka itu terbangun terus silaturahimnya selama ini gitu. Kenapa, Mbak? Ini DPD kan nggak jadi. Kenapa ya nggak nyalek? Ya, saya ditelepon sahabat saya ketua Perindo Jatim, Bapak Jenderal. Saya juga dihubungin sama ketua-ketua partai, dan juga ada Pak Budi Sulistiono Kanang yang saya hormati, ketua PDI Jawa Timur. Ada Bapak Sarmuji. Mohon maaf saya tidak nyalek dari partai karena saya inginnya itu independen. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukannya saya tidak menerima. Oh ya, saya juga dilamar Demokrat Surabaya dan Sidoarjo, dilamar juga sama PKB Surabaya dan Sidoarjo. Mohon maaf Pak Wabub Sidoarjo dan Pak Ketua DPRD Sidoarjo, saya tidak mau. Oh ya, terutama sahabat saya Mas Adam Rusdi, Komisi DPRD Jawa Timur, yang juga Ketua Golkar Sidoarjo. Mohon maaf, bukannya saya nggak mau menyalonkan diri DPRD Sidoarjo, tapi karena
banyaknya permintaan dari daerah saat itu untuk mencalonkan DPD karena Jawa Timur ini luas, 38 kabupaten kota, dan semuanya menginginkan saya untuk maju karena organisasi saya yang begitu banyak, 50 organisasi, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada muda-mudi, bahkan yang mohon maaf, Difabel Community Nasional saya juga jadi ketuanya. Semuanya saya rangkul, mereka nangis ketika saya tidak jadi maju, teman-teman tukang parkir, teman-teman touring, semuanya sedih, dan saya di sini juga sabar saudara-saudara. Meskipun di sini mungkin belum rezeki saya, yakinlah Allah di sini belum memberikan permen, mungkin akan memberikan kue yang jauh lebih besar, insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi sabar, dan saya tetap akan berjuang dan berada di garis bersama masyarakat Jawa Timur dan rakyat gitu. Oke Tretan, Iya. begitu sekilas penjelasan Mbak Rafika terkait dengan kisah hidupnya mulai Iya. kecil, walaupun begitu singkat, tapi sejak hari ini saya sudah tidak heran lagi Iya. bahwa sebenarnya memang layak Mbak Rafika ini jadi tokoh, Iya. terutama di Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih juga saya ingin ngomong kepada para sahabat saya di TNI dan Polri, karena selama ini kita juga bekerja sama untuk Kamtibmas, baik dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas di seluruh Jawa Timur. Terima kasih Pak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit, dan Pak Kapolda, Pak Tony Harmanto, dan yang baru Bapak Kapolda, Pak Imam, dan seluruh jajaran Kapolres di Jawa Timur, di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat TNI Polri yang cinta luar biasa kepada negeri Indonesia ini. Oke Tretan, saya pikir sampai di sini dulu. Mungkin ngobrol kita akan dilanjut di momen-momen berikutnya, karena saya masih belum puas ngobrol dengan Mbak Rafika. Tapi karena waktu, untuk sementara sekian dulu. Assalamualaikum Tretan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Setunggal. Salam Setunggal. Dan untuk teman-teman bonek, salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.